Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nur Hasanuddin dengan NIM 202.101.08.0007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian madhab fikih dan lahirnya madhab fikih. Pengertian madhab fikih menurut Syekh Ahmad Dhani Al-Buti. Madhab merupakan jalan pikiran yang ditempuh oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam, Al-Quran, dan hadis. Madhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu lahirnya madhab fikih. Faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum Islam antara lain yaitu semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, mencakup wilayah semenanjung Arab, Irak, Mesir, dan lain-lain. 2. Pergaulan kaum muslim dan bangsa yang ditaklukkan yang mana terpengaruh oleh budaya adat istiadat bangsa tersebut. Kemudian, akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkan itu, ibu kota Khalifah Islam membentuk gubernur memberikan solusi setiap permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkana Oktavia dengan nomor NIM 201101080005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mazhab-mazhab yang masih eksis sampai saat ini. Yang pertama yaitu ada mazhab Hanafi, di mana mazhab ini berasal dari Abu Hanafiyah yang mempunyai sesuatu yang menonjol dari sisi ilmu fikih. Yang pertama yaitu pada mazhab ini sangat rasional, di mana mementingkan maslahat atau manfaat untuk orang banyak. Yang kedua yaitu lebih mudah dipahami daripada mazhab yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu lebih liberal sikapnya terhadap zimis atau warga negara non-muslim. Dan Imam Abu Hanafiyah sendiri meninggal pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Meskipun Abu Hanafiyah merupakan seorang ulama besar, namun beliau tidak merasa memonopoli kebenaran. Dan beliau meninggal ketika sedang sholat. Baik, yang kedua yaitu ada mazhab Maliki, di mana mazhab ini lahir dari seorang Imam Malik yang mempunyai nama lengkap yaitu Malik bin Anas bin Amr. Jadi, Malik bin Anas adalah seorang yang soleh, sabar dalam bertindak, ikhlas dalam berbuat, dan mempunyai daya ingat yang tinggi serta hafalan yang kuat. Beliau merupakan seorang tokoh yang kokoh dalam pendiriannya. Jadi, beliau merupakan ahli dalam fikih dan ilmu hadis. Jadi oleh karena itu untuk masalah-masalah yang beliau tidak mempunyai jawaban atas kebenaran jawabannya, beliau selalu menjawab tidak tahu. Dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 173 Hijriah yang melahirkan kitab dinisbatkan kepada Imam Malik seperti kitab Mutawatta yang merupakan kitab hadis tapi juga sekaligus kitab fikih. Ketiga yaitu ada mazhab Syafi'i, di mana mazhab ini berasal dari Imam Syafi'i yang merupakan seorang dari suku Quraisy yang hidup dari kecil dalam keadaan fakir dan yatim karena telah ditinggalkan oleh ayahnya sejak masih bayi. Dan menurut Imam Syafi'i ini, ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Beliau menganggap bahwasanya Al-Quran itu mempunyai makna yang dalam dan arti yang indah. Oleh karena itu, konsep ihyat, kehati-hatian mewarnai pemikiran Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini menyebutkan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber, sedangkan ijma dan qiyas merupakan sumber pembantu dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yaitu ada mazhab Hambali, di mana mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad Hambali yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Beliau belajar hadis di Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, dan Yaman. Jadi beliau selalu menuliskan hadis-hadis dengan perawinya dan cara ini pun diharuskan kepada muridnya. Beliau memiliki daya ingat yang kuat, sabar, ulet, memiliki keinginan yang kuat dan teguh pada pendiriannya. Dan pada ketika Khalifah Al-Ma'mun wafat, beliau itu masih tetap dalam penjara di masa Mustaqim Billah. Sesudah keluar dari penjara, beliau sakit-sakitan dan akhirnya wafat pada tahun 241 Hijriah.
Dan Imam Ahmad ini adalah ulama yang tidak percaya dengan adanya ijma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Lutfianti, NIMT 2019-8001. Di sini saya akan menjelaskan 4 mazhab yang sudah tidak digunakan lagi pada masa sekarang. Yang pertama ada mazhab Al-Auza'i. Beliau ini dilahirkan di kota Balabak pada tahun 88 Hijriah. Beliau ini adalah tokoh seorang hadis, tetapi beliau ini tidak menyukai qiyas. Kemudian mazhab ini banyak pengikutnya di daerah Syam, dan bahkan hakim-hakim mengikuti mazhab ini. Mazhab ini surut karena ada di hadapan Imam Syafi'i yang berada di Syam, kemudian Imam Maliki yang berada di Andalusia. Kemudian beliau ini juga pindah ke Andalusia bersama pengikutnya. Mazhab ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-2 Hijriah. Kemudian pada abad ke-3 Hijriah, mazhab ini sudah ditinggalkan atau sudah tidak dipakai lagi. Kemudian beliau ini wafat pada tahun 157 Hijriah. Kedua ada mazhab dari Daud Al-Zahiri. Beliau ini dilahirkan di kota Kufah pada tahun 202 Hijriah. Beliau ini juga mempelajari ilmu dari Ishaq bin Rahawih Abu Sar. Beliau juga fanatik terhadap Imam Syafi'i. Kemudian beliau itu juga menuliskan 2 karyanya, yaitu tentang keutamaan serta memujinya. Pusat perkembangan pada mazhab ini yaitu sangat berkembang pesat dan ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan pada abad ke-5. Kemudian beliau ini juga memiliki pendapat-pendapat yang bertentangan dengan jumhur, yang mana beliau ini tidak menggunakan qiyas dan rayu, tetapi beliau ini hanya menggunakan sahih, yang mana hanya mengamalkan Al-Quran serta sunnahnya. Baik, yang ketiga ada mazhab dari Al-Tabari. Beliau ini lahir pada tahun 224 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 320 Hijriah. Beliau ini adalah tokoh seorang mujtahid yang ahli dalam bidang sejarah dan tafsirnya. Mulanya beliau ini belajar ilmu fikih dari Imam Syafi'i serta Imam Maliki. Kemudian beliau juga mempelajari fikih dari ulama-ulama fikih yang berada di kota Kufah. Kemudian mazhab ini terus berkembang sampai di kota Baghdad. Kemudian pada abad ke-5 Hijriah, pertengahan abad ke-5 Hijriah, mazhab ini sudah mulai surut. Di antara pengikut mazhab ini yaitu ada Abu Al-Faraj Al-Nahrawi. Baik, yang keempat ada mazhab dari Al-Laits. Beliau ini lahir pada tahun 174 Hijriah. Beliau ini adalah tokoh seorang fikih yang berasal dari Mesir. Karena kepandaiannya, Imam Syafi'i mengakui atas kepandaiannya dalam bidang fikih daripada Imam Maliki. Akan tetapi, mazhab ini tidak bertahan lama karena pengikutnya tidak sungguh-sungguh dalam mengembangkan unsur-unsur yang diajarkan oleh Al-Laits ini.